Mirzani akhirnya menjalani sidang perdana atas dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap Reza Gladys. Meski hadir sebagai terdakwa, namun Nikita Mirzani seolah memperlihatkan rasa percaya diri yang kuat ketika sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 24 Juni 2025. Hadir mengenakan kemeja berwarna putih lengkap dengan riasan wajah dan rambut yang tertata, Nikita Mirzani melenggang santai dari mobil tahanan menuju tempat persidangan. Selama perjalanan menuju ruang tunggu persidangan, ibu tiga anak itu pun tampak ramah menjawab pertanyaan dari wartawan dan penggemar yang sudah menunggunya. Kak Niki, selamat pagi Kak. Gimana Kak, sehat? Gimana Kak, persiapan persidangan udah siap Kak? Mendengar dakwaannya nanti. Siap. Ada yang disampaikan Mbak dari anaknya? Anak siapa? Dari anak Mbak. Anak Dari aku. Loli. Loli katanya Ami semangat terus. Ami doain, Loli doain yang terbaik. Udah sampai ketemu Fadil belum Mbak? Aduh najis banget ketemu. Kak Niki makin cantik kita. Kak Niki sehat Kak Ya, Niki. karena aku dirawat sama ibu-ibu petugas di rutan. Nanti kegiatan Udah siap Kak Niki untuk sidang hari ini Kak Niki. Kegiatannya belajar bikin rambut, mote, olahraga. Kak Niki udah siap untuk sidang hari ini Kak? Iya dong. Harapan untuk dakwaannya Kak Niki. Kan ini yang ditunggu-tunggu. Nanti kalian dengar sendiri dakwaannya ya. Menariknya, di balik sikap ramah yang diperlihatkan, nyatanya ada satu pesan terselubung yang disisipkan Nikita Mirzani untuk Reza Gladys. Dengan lugas, Nikita meminta Reza Gladys menyiapkan mental dan harta bendanya untuk berhadapan dengannya di dalam persidangan. KRG si Reza Ratu Flexing ya. Ya. Pakailah harta bendamu nanti di persidangan ya. Kak ini kalau dihadirin mau disampaikan gak Mi? Oh pasti dong. Nanti kan dia akan berhadapan sama saya. Oh nanti rahasia. Berarti udah siap banget ya? Siap dong. Kalau ketemu Reza Gladys, ya siapin aja mentalnya. Karena dia udah membuat saya berpisah dengan anak saya. Dia harus merasakan 10 kali lipat dari apa yang saya rasakan saat ini. Dalam sidang yang mengagendakan dakwaan, Nikita Mirzani tidak dikenakan pasal yang berkaitan dengan dugaan pemerasan seperti yang digaungkan pihak Reza Gladys selama ini. Menurut Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, dari surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, kliennya itu hanya dikenakan pasal pencemaran nama baik. Ya, yang terpenting surat dakwaan sudah dibacakan dan secara sah bahwa tidak ada tindak pidana pemerasan. Ya, itu yang terpenting dari semua dakwaan 1 dan atau 2 dan 3 tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Yang terpenting tidak ada tindak pidana pemerasan dan itu clear. Ya, dan itu sah secara sempurna dinyatakan oleh jaksa penuntut umum, dituangkan dalam bentuk surat dakwaan. Tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Ya itu tadi saya katakan tidak pernah ada tindak pidana pemerasan, yang ada itu pencemaran nama baik. Yang terpenting dan itu harus menjadi catatan semua masyarakat selama ini berkembang. Nikita telah melakukan pemerasan secara sempurna, dinyatakan tidak terjadi pada hari ini. Ya, itu yang paling penting. Memang dalam beberapa kesempatan, Fahmi Bahmid meyakini Nikita Mirzani tidak akan terjerat pasal pemerasan. Menurutnya, uang sebesar 4 miliar yang diberikan Reza Gladys pada kliennya merupakan bentuk kesepakatan lisan yang terjalin antara mereka untuk Niki bisa memberikan review baik terhadap produk milik Reza Gladys. Dalam sebuah persoalan hukum itu pada titik muara akhirnya itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran itulah yang kita akan cari di dalam perkara ini, dan saya yakin berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, saya yakin apa yang menjadi dugaan adanya tindak pidana pemerasan itu insya Allah tidak mungkin bisa dapat dibuktikan di dalam persidangan. Itu adalah keyakinan kami karena
Ada beberapa unsur-unsur yang tidak perlu saya sampaikan dan itu adalah menjadi kunci di dalam permasalahan ini. Yang namanya sangkaan, yang namanya laporan, sangkaan, dan dakwaan itu adalah sebuah hal yang masih belum final. Jadi harus bisa dibuktikan. Proses pembuktiannya adalah di persidangan. Nanti kita akan ungkap seperti apa. Ya pasti tidak memeras, ngapain dia kenal? Tidak kok. Sekarang kalau kita tidak kenal, terus dia minta-minta tolong, terus oke lah, saya kasih uang, saya direview yang baik-baik, dilakukan sesuatu, tapi dengan syarat kamu jangan memproduksi hal-hal yang mengandung ini, itu ada syaratnya dari Nikita Mirzani. Terus di kesepakatan, ya udahlah kalau gitu kasih aja Nikita uang, menurut Mail. Berapa Il? Ya sudah, nggak enak saya ngomong bla-bla, itu kan ada percakapannya kan sudah Anda tahu semua di media sosial. Di situ disepakati adalah Mail minta 5, tapi ditawar menjadi 4. 4 itu dibagi lagi dengan sistem pembayaran 2 miliar ditransfer, 2 miliarnya adalah dibawa tunai. Apakah ini bukan bagian dari sebuah kesepakatan? Mail nggak kenal kok, sekarang Mail nggak kenal, ditelepon berkali-kali. Bagaimana caranya pemerasan? Mail itu nggak kenal, ditelepon berkali-kali minta tolong. Di sidang 24 itu nanti akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan, baru bisa saya tanggapi setelah secara resmi disampaikan di dalam persidangan pidana pada tanggal 24. Kalau sekarang saya belum bisa memberikan jawaban apapun, tanggapan apapun karena saya takut salah. Kenapa saya bilang takut salah? Takut bahwa apa yang saya sampaikan sekarang berbeda dengan apa yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan tanggal 24. Nah, oleh karena itu saya menunggu tanggal 24 begitu sah dibacakan di hadapan majelis hakim dan dalam persidangan terbuka untuk umum, disitulah sah bahwa pasal yang didakwakan ini, dan ini. Disitulah nanti ada kejutan-kejutan yang akan terjadi terkait dengan apa yang dibacakan dalam surat dakwaan. Seperti itu. Setelah ini, Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki akan kembali menjalani sidang pidananya pada 1 Juli 2025 mendatang dalam persidangan yang mengagendakan eksepsi terdakwa atas dakwaan yang dibacakan JPU. Fahmi Bahmid mengaku akan menyiapkan jawaban terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik untuk membela kliennya. Kalau pencemaran nama baik, Anda tunggu besok. Minggu depan saya sampaikan di dalam eksepsi ada apa di situ. Di dalam pasal tersebut, apa yang jadi masalah, semuanya nanti Anda dengarkan di minggu depan.